Salam kebajikan. Inilah cerita Manohara di Candi Borobudur. Manohara adalah sesosok putri Kinara, makhluk separuh burung, separuh manusia. Ketika bermain di sungai, ia ditangkap seorang pemburu. Manohara memohon agar pemburu itu tidak menyentuhnya. Sebagai jaminan bahwa ia takkan kabur, Manohara menyerahkan permata ajaibnya. Tanpa permata itu, Manohara tidak bisa terbang. Pada saat itu, Pangeran Sudana dari Hastinapura lewat. Pemburu lalu mempersembahkan Manohara kepada pangeran. Melihat Manohara, Pangeran Sudana langsung jatuh cinta. Demikian juga dengan Manohara. Mereka lalu kembali ke Hastinapura dan menikah. Suatu hari, penasihat raja khawatir jika kelak Sudana menjadi raja, ia akan kehilangan jabatannya. Maka ia menghasut raja untuk mengirim Sudana memadamkan pemberontakan dengan harapan Sudana akan mati di medan perang. Sebelum pergi perang, Sudana menemui ibunya dan menitipkan permata ajaib Manohara. Dengan bantuan sekelompok raksasa, Sudana membekuk para pemberontak dengan mudah. Pada malam kemenangan Sudana, Raja Mahadana bermimpi burung nazar mengoyak perutnya. Mimpi itu sebetulnya pertanda kemenangan, namun penasihat jahat menjelaskan bahwa itu pertanda Hastinapura akan runtuh dan raja akan mati. Hanya kurban berupa Kinari yang dapat menyelamatkan kita, hasut penasihat licik. Awalnya raja menolak, namun terus didesak. Raja akhirnya menyiapkan upacara kurban. Tak tega, ratu lalu mengembalikan permata ajaib Manohara. Manohara pun terbang melarikan diri. Di perjalanan, Manohara mengunjungi petapa yang dulu memberitahu keberadaan para Kinari kepada pemburu yang menangkapnya. Ia menitipkan cincinnya dan pesan untuk Sudana. Setelah Sudana kembali, ia segera menemui petapa itu. Petapa itu mengembalikan cincin Manohara dan memberitahu jalan menuju alam Kinara. Untuk mencapai alam Kinara, Sudana harus melewati banyak gunung, bertarung melawan Garuda, siluman, dan naga beracun. Akhirnya tibalah ia di istana Raja Druma, ayah Manohara. Melihat beberapa Kinari sedang mengambil air untuk memandikan Manohara, Sudana diam-diam menjatuhkan cincin ke salah satu guci. Saat Manohara mandi dengan air dari guci itu, ia mengenali cincinnya. Bersujud ia di kaki ayahnya, meminta Sudana diizinkan masuk ke istana. Awalnya ayahnya menentang. Namun melihat keberanian Sudana, ia akhirnya luluh. Raja Druma menguji Sudana dengan memanah. Sudana melesatkan panah yang menembus 7 pilar emas, 7 pohon palem, 7 genderang, dan 7 babi hutan dalam sekali tembak. Bahkan panahnya terus melesat mengiris puncak Gunung Sumeru. Raja Druma masih belum puas. Ia memunculkan ratusan Kinari yang tampak serupa Manohara. Sudana diminta menemukan Manohara yang asli. Ia pun berhasil dalam 1 kali tebak. Akhirnya Raja Druma merestui pernikahan Manohara dengan Sudana. Mereka hidup bahagia di alam Kinara. Namun melihat suaminya kadang teringat pulang, Manohara mohon izin ayahnya untuk kembali ke alam manusia. Sekembalinya mereka di Hastinapura, Raja Mahadana menobatkan Sudana menjadi raja. Sudana berujar, "Semua yang kini kumiliki adalah hasil kebajikanku pada masa silam. Karena itu aku tak akan berhenti berbuat baik." Sudana dan Manohara hidup bahagia dan berbagi kebahagiaan dengan sesama.